Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Budak Kampung. Baiklah sahabat-sahabat subscriber semuanya yang ada di bumi Nusantara Indonesia, juga yang ada di luar negeri. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua panjang umur, banyak rezeki, dan sukses selalu tentunya. Dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjuti video ini, ada baiknya kalian semua silahkan tekan tombol subscribe, like, comment, and share ke media sosial Anda, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baiklah sahabat-sahabat subscriber semuanya, marilah kita lanjutin video berikut ini. Gua Sur adalah sebuah gua yang terletak sekitar 7 km dari Mekah ke arah Taif. Gua Sur berada di salah satu puncak Jabal Sur, sebuah gunung yang cukup tinggi, terjal dan berbatuan. Struktur yang bentuk gunung ini menyulitkan para ziarah untuk mendaki ke Gua Sur. Bahkan upaya pendakian gunung tersebut sering mendatangkan bahaya dan korban jiwa. Gua ini mempunyai dua pintu masuk yang terletak di bagian depan dan bagian belakangnya. Sepintas kilas bentuk gua ini menyerupai bentuk kuali. Dalam ensiklopedia Haji dan Umroh karya Dr. Andes Ikhwan MAG dan Dr. Atas Abdul Halim MAG disebutkan sejarah Gua Sur tersebut sangat erat kaitannya dengan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Di Gua Sur inilah Nabi Muhammad SAW berserta sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi dan beristirahat selama 3 hari dalam perjalanan hijrah tersebut. Sejarah hijrah sendiri dimulai ketika kaum kafir Quraisy sudah sampai kepada puncak kedengkian dan kemarahan mereka melihat perkembangan ajaran Islam yang semakin pesat di kalangan suku Quraisy sendiri. Bahkan setelah pula memiliki basis yang kuat di kota Yastrib atau Madinah. Dalam musyawarah yang panjang dan alot di Darun Nadwah, para pemuka Quraisy akhirnya memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Algojo yang akan melakukan pembunuhan adalah para pemuda perkasa yang berasal dari tiap-tiap kabilah Quraisy yang dilengkapi dengan sebilah pedang yang sangat tajam. Para pemuda ini disuruh untuk melakukan pembunuhan secara serempak dan bersama-sama. Hal ini bertujuan agar Bani Hashim dan Bani Muthalib atau kabilah dari mana Nabi Muhammad SAW berasal tidak berani untuk menuntut balas sebab semua kabilah Quraisy terlibat dalam pembunuhan tersebut. Rencana busuk kaum kafir Quraisy tersebut atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya tercium oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah ke Madinah dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sebagai sahabat karibnya. Pada malam hari yang telah ditetapkan, para pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dari segala penjuru. Rasulullah menyadari hal itu dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Lewat tengah malam, Nabi Muhammad SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat pembaringannya dan memakai selimut yang biasa beliau gunakan untuk mengelabuhi para kaum Quraisy. Rasulullah pun keluar rumah dengan hati yang mantap. Atas kekuasaan Allah, tidak seorang pun pemuda yang mengepung tadi melihat kepergian Nabi Muhammad SAW. Konon Nabi Muhammad SAW masih sempat menyiramkan pasir ke kepala para pemuda tersebut sambil membacakan ayat Al-Quran Surah Yasin ayat 9 yang isinya Inna waja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan farashaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga Rasulullah SAW dan Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu bisa pergi leluasa. Yang akan membunuhnya, Jibril memerintahkan Nabi agar lekas meninggalkan kota Mekah. Nabi kemudian mendatangi Abu Bakar. Nabi berkata kepada Abu Bakar, perintahkan semua keluargamu untuk hijrah. Abu Bakar menjawab, mereka semua adalah keluargamu wahai Rasulullah. Jawab Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW kembali berkata, sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah.
Apakah aku menemanimu wahai Rasulullah? Tanya Abu Bakar. Ya, jawab Nabi. Setelah itu Nabi menunggu waktu malam tiba. Malam hari Muhammad keluar dari rumahnya yang sudah dikepung oleh kafir Quraisy. Atas kehendak Allah SWT mereka tidak dapat melihat Nabi. Meskipun dia sudah dikelabui Quraisy masih mengejar Nabi untuk membunuhnya. Mengetahui situasi itu, Nabi dan Abu Bakar memutuskan untuk bersembunyi di gua sur tersebut. Di depan mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu perkara yang buruk, maka akulah yang mendapatkannya, bukan Anda." Abu Bakar masuk kemudian membersihkan gua tersebut. Kemudian lubang-lubang yang ada di gua oleh Abu Bakar ditutup menggunakan kain. Ia khawatir jika tiba-tiba ada hewan yang ingin membahayakan Nabi. Semua kain habis tapi masih sisa 2 lubang. Abu Bakar kemudian berniat menutup lubang itu dengan kedua kakinya. Setelah gua dipastikan aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad SAW masuk. Abu Bakar mempersiapkan dan mempersilahkan Nabi untuk tidur di berantakan pangkuannya. Saat Nabi tertidur, tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Abu Bakar. Abu Bakar coba menahan rasa sakitnya. Ia menahan dirinya agar tidak bergerak dan tidak membangunkan Nabi. Air mata Abu Bakar menetes sehingga terjatuh di wajah Nabi. "Apa yang menimpamu wahai Abu Bakar?" tanya Nabi yang terbangun. Abu Bakar menjawab, "Aku disengat wahai Rasulullah." Kemudian Nabi mengobati kaki Abu Bakar dengan sebuah ludah, lalu mengusapnya. Seketika pula lah rasa sakit yang derita Abu Bakar hilang dan sirna. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah ulasan yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.